cita-cita dari kecil itu sebetulnya saya ingin menjadi legal expert. Orang yang ahli di bidang hukum, tetapi punya misi untuk bisa berbagi banyak. Saya dari keluarga yang mungkin biasa-biasa aja. Tapi saya punya effort dan mimpi yang besar. Kalau orang jalan 100 langkah, ya saya 1000 langkah. Orang tidur, ya saya bangun, gitu kan. Orang malas, ya saya lebih rajin lagi. Jadi kuncinya sih sebenarnya kalau kita ingin maju adalah kita melakukan hal yang lebih daripada yang orang lain lakukan. Mendapat gelar doktor termuda di Universitas Indonesia itu sekitar 2012-2011. Terus lalu tiba-tiba di tahun lalu sebagai guru besar termuda untuk disiplin hukum bisnis di museum di Muri. Halo Tribunars, apa kabar? Semoga selalu baik dimanapun Anda berada. Dan Tribunars, kali ini kita akan berbincang mengenai pendidikan di Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki banyak potensi termasuk sumber daya manusianya. Namun sumber daya manusia ini tentunya harus memiliki pendidikan yang baik sehingga bisa ikut berkontribusi dalam kemajuan negara. Di usianya yang sangat muda, Profesor Dr. Aryawan Gunadi SHMH memecahkan rekor Muri sebagai guru besar termuda pada disiplin hukum bisnis Indonesia. Dan ia berjanji untuk terus meningkatkan pendidikan Indonesia dengan cara agresif mengadvokasi potensi komersial perdagangan global dan menyiapkan Indonesia untuk meningkatkan perekonomian negara melalui UMKM. Dan Tribunars, Indonesia tentu butuh generasi muda untuk berkembang dan memberikan pengaruh seperti yang dilakukan oleh Profesor Aryawan Gunadi ini. Dan untuk itu tanpa basi-basi lagi kita sudah bersama dengan Prof. Ari langsung di Studio Tribun News Jakarta. Halo, apa kabar Prof? Baik, kabar gimana? Baik. Alhamdulillah baik juga. Dan cukup pemirsa excited Tribuners. Tribuners, so udah tahu ya sebutannya ya. Oke Prof, sebelum berbicara lebih jauh nih Prof, bisa diceritakan dahulu seperti apa perjalanan Anda dalam menempuh pendidikan hingga sekarang bisa memiliki gelar yang luar biasa ini. Guru besar termuda di Indonesia. Gimana dok? Iya, terima kasih Bu Gigi dan pemirsa Tribuners. Jadi memang untuk achieve sebuah pendidikan sampai ke tingkat akhir ya. Sebenarnya kan kalau di tingkat akhir adalah jenjang doktor. Jadi kalau kita sampai ke level professorship atau ke guru besar itu sebenarnya that's a blessing lah. Artinya itu anugerah lah kalau kita bisa simpulkan. Nah hanya sebetulnya dari awal cita-cita dari kecil itu sebetulnya saya ingin menjadi legal expert. Orang yang ahli di bidang hukum tetapi punya misi untuk bisa berbagi banyak. Jadi hidup ini, saya punya tujuan hidup itu bukan menjadi profesor atau menjadi chairman, no. Saya ingin punya tujuan hidup atau life purpose saya adalah untuk bisa memiliki impact yang besar bagi sesama kita, khususnya di Indonesia bahkan di lingkup global. Jadi impactful itu yang selalu saya stressing sejak saya kecil. Nah sampai akhirnya ya tentu pasti kita bekerja, kuliah. Saya dari keluarga yang mungkin biasa-biasa aja. Tapi saya punya effort dan mimpi yang besar. Ya kan, baik terhadap diri saya dan memiliki impact untuk banyak orang. Jadi makanya itu saya konsisten. Jadi kalau orang jalan 100 langkah ya saya 1000 langkah. Orang tidur ya saya bangun gitu kan. Orang malas ya saya lebih rajin lagi. Selalu bukan satu tahap ahead, tapi harus 100 step atau bahkan ribuan step ahead dibandingkan orang lain. Jadi kuncinya sih sebenarnya kalau kita ingin maju adalah kita melakukan hal yang lebih daripada yang orang lain lakukan. Nah jenjang itu ya saya lakukan dari mulai sekolah dasar, menengah, sekolah menengah atas, sampai S1, S2, S3, sampai saya dianugerahi oleh kementerian dan oleh negara gelar professorship. Memang waktu doktor itu tadi Bu Gege sebelum acara ditanyakan mendapat gelar doktor termuda di Universitas Indonesia itu sekitar 2012-2011. Terus lalu tiba-tiba di tahun lalu sebagai guru besar termuda untuk disiplin hukum bisnis di museum di Muri. Nah itu ya saya terima sebagai satu anugerah dan tanggung jawab untuk saya bisa berkontribusi lebih kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Itu wish saya. Oke, luar biasa. Tapi bisa diceritakan nggak untuk mencapai posisi ini kan termuda ya, berarti ini tuh ada
pendidikan yang cepat tanda kutipnya itu di mana sih? Apakah di jenjang waktu masih SMP, SMA kah? Atau mungkin emang langsung S1 langsung ke S2 gitu dan sebagainya. Maksudnya masa studinya itu berapa lama sampai akhirnya bisa capai profesor di usia termuda gitu? Ini good question. Karena saya tidak ada plan khusus untuk sampai ke situ. Jadi saya jalankan semua secara alami. Bahkan ada gap karena saya harus bekerja, mencari uang latih pada waktu dulu ya. Jadi saya harus melakukan itu segala sesuatu tuh dengan multitasking. Jadi sambil sekolah, sambil kerja, sambil saya melakukan pengabdian di organisasi dan yang lainnya. Semua saya lakukan secara bersama-sama. Jadi nggak ada tuh seperti sekarang kan banyak program akselerasi. Jadi saya challenge nih, harusnya ke depan banyak lagi dokter-dokter maupun guru besar di usia muda. Sama seperti di luar negeri kan banyak yang muda-muda. Harusnya usianya banyak yang lebih muda untuk ke depannya, untuk disiplin-disiplin ilmu yang lainnya. Dan itu saya yakin lah di kita ada. Jadi tidak ada program akselerasi khusus tuh nggak ada, Mbak. Jadi yang ada adalah ya kerja keras terus saja, semangat kerja keras. Bahkan saya ada gap cukup waktu untuk saya mesti bekerja gitu. Jadi semua dilakukan secara paralel. Mungkin buat Tribuners yang belum tahu boleh dikasih tahu soal S1-nya di mana, ngambil jurusan apa, kemudian S2 dan sampai S3 dan seterusnya seperti apa? Saya S1 dan S2 di Universitas Tarumanegara. S3 saya di Universitas Indonesia. Untuk jurusannya sendiri? Jurusannya semua saya law, hukum. Tapi spesifiknya di bidang hukum bisnis, dan hukum bisnis internasional, tapi spesifiknya tadi dalam cabang ilmu hukum bisnis. Nah untuk tantangannya sendiri kan tadi seperti yang disampaikan bahwa sambil bekerja juga kan sekolahnya. Nah kalau boleh tahu apakah memang Prof bilang sebelumnya dari keluarga yang sederhana, seperti yang kita tahu kan memang Indonesia ini tantangan yang cukup besarnya adalah soal ekonomi ya untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Untuk profesor sendiri mungkin seperti apa background keluarganya hingga akhirnya bisa menempuh pendidikan yang luar biasa seperti ini? Iya, artinya kalau ditanyakan personal, kami keluarga dari biasa-biasa saja. Orang tua saya punya bengkel, ayah saya, tapi tidak kecil dan pada akhirnya tutup. Lalu orang tua saya, ibu rumah tangga yang punya jiwa bekerja keras untuk mengurus keluarga. Jadi kita itu ditanamkan mungkin sejak kecil untuk punya strong determinations. Jadi harus kuat determination. Makanya saya selalu sampaikan kepada seluruh staff saya, kepada seluruh tim saya, kita harus punya dreams, harus punya mimpi, harus punya roadmap. Jadi begitu kita punya mimpi, what we want to achieve, kita harus susun roadmap-nya kita mau kemana. Ketiga, kita harus punya network yang luas. Jadi selagi kecil, ya saya ditanamkan untuk punya banyak teman, harus punya strong leadership. Jadi network itu kita perluas, gitu. Entah kita bidangnya apapun, misalnya ada yang bidangnya accountancy ya, diperkuat di bidang accountancy. Ada ahli arsitek ya, dibuat arsitek. Kalau saya background-nya law ya di bidang hukum gitu kan. Nah, lalu yang paling penting yang terakhir adalah harus punya passion. Jadi harus punya mimpi lah untuk ke depan, panggilan untuk mau jadi apa ke depannya. Jadi kalau itu sudah dijadikan satu cita-cita dan dijadikan satu ambition yang positif ya, bukan ambisius tapi ambition yang positif, pasti hasil yang ada. Dan yang paling penting adalah selalu saya mengingatkan kepada teman-teman yang muda, jangan pernah bermimpi di waktu kita tidur. Tapi kita harus bermimpi sesuatu hal yang tidak bisa membuat kita tidur. Jadi kalau Anda, Tribuners nih, ada kan nih banyak anak-anak muda nih. Kalau dia suka tidur, tapi punya mimpi yang nggak bisa bikin dia tidur, dia harus chase it, dia harus kejar. Supaya mimpi itu bisa menjadi come true gitu. Bisa menjadi sesuatu yang konkret sehingga dia bisa kejar. Nah mimpi itu pasti bisa. Makanya saya selalu ingin Indonesia itu punya strong, dan saya sampaikan di banyak media, televisi dan sebagainya, bahwa Indonesia nggak boleh punya daya saing yang kalah dari negara lain. Jadi kita harus punya kuat. Tapi orang-orangnya harus punya determinasi yang hebat. Gitu. Itu yang dilakukan Singapura kan? Iya. Ya kan? Ya padahal kan kita punya apa ya? Resources yang hebat. Iya, jumlah penduduk yang banyak juga bonus demografi dan sebagainya. Betul. Hari ini kita dapat quotes baru nih, kayaknya bakal dicatat deh sama aku. Prof. Nah, untuk tantangannya sendiri selain mungkin ekonomi gitu sambil bekerja, untuk manajemen waktunya sendiri gimana, Dok? Ini good question. Benar-benar bagus, karena manajemen waktu itu kuncinya adalah satu kata, disiplin aja. Disiplin, kuncinya disiplin, kunci kata kedua disiplin, ketiga disiplin. Jadi artinya kalau memang, saya kan masih terus rutin ya, bangun pagi,
ya kan bangun pagi, kita harus bekerja dan sebagainya, ya kita harus meeting, rapat dan sebagainya itu kita lakukan, ya kan, dan kita waktunya untuk istirahat ya kita istirahat. Jadi time management memang harus bagus dan harus schedule. Sekretaris yang paling terbaik adalah bukan sekretaris kita, tapi kita sendiri. So I have my own personal notes. Saya punya personal notes yang saya selalu catat di handphones yang nggak bakal lewat. Jadi mungkin kalau bisa ditanyain tim saya, itu mungkin hari ini kelewat, tapi besok pasti akan kecatat di saya. Nah, jadi walaupun saya misalnya punya 3-4 sekretaris, tapi saya punya personal notes yang alert ke saya terus. Gitu, untuk saya mengingatkan, ayo nih, apa nih, gitu. Jadi harus punya disiplinnya tinggi, sehingga time managementnya bagus. Dan yang tadi saya bilang harus melakukan sesuatu yang lebih dibanding orang lain lakukan. Nah, tapi dan harus extra mile, paling penting. Tapi kan itu berarti kita menghabiskan waktu muda kita ini untuk bekerja keras ya. Sedangkan kan yang sekarang tuh pengennya balance gitu kan, work life balance gitu kan. Ada healing ya istilahnya. Ada healing gitu kan. Apalagi anak muda zaman sekarang tuh kayak lebih mengutamakan healing gitu kan. Gimana sih Prof biar kayak seimbang gitu, biar kita ada work, ada life balance gitu ya. Nah itu, karena kan stres juga kan ya, kayak belajar terus itu sambil kerja apalagi, gimana tuh Prof? Iya, jadi kalau life balance itu seperti Mbak Gigi sampaikan tuh penting banget. Nah, salah satu yang penting adalah dengan kita apa yang menjadi hobi atau kesukaan kita. Saya percaya semua hobi itu pasti punya positive impact ke kita, ya kan, untuk menaikkan motivasi kita. Misalnya saya senang olahraga basket gitu ya, ambil contoh. Jadi ya saya bisa sela-sela kesibukan ya saya bisa bermain basket. Nanti cari waktu lah gitu, misalnya 1 minggu berapa kali. Atau ada yang senang musik, ya udah sebelum tidur kita bisa dengerin musik. Atau di saat kita menunggu atau waktu Anda di mobil, kita bisa style musik misalnya. Atau kita sukanya nonton drakor Korean, K-pop or whatever the name. Nah itu kita bisa lakukan. Jadi apapun yang menjadi hobi ya baiknya kita jadikan hobi itu sesuatu yang bisa membuat kita membantu kita dalam proses pekerjaan. Jadi kalau dibilang wah ini apakah bekerja keras setiap hari baca buku, nggak juga. Malah bacanya itu dari apa tahu nggak? Dari berita. Dari Tribun News misalnya kita dapat informasi yang cukup banyak kan. Itu juga kita sarana belajar loh. Jadi di mana di handphone saya itu hampir setiap saat pasti saya buka yang namanya berita. Online news atau media news. Tadi saya baru cerita bahwa Tribun itu salah satu rujukan saya juga. Untuk saya memberikan gagasan misalnya di media, atau di buku, atau di dalam meeting-meeting kita, di corporate kita, kayak gitu. Oke, jadi untuk baca tuh nggak selalu baca buku, tapi baca berita ya? Sekarang semua digital, jadi lebih mudah juga. Benar-benar, setuju. Jadi nggak ada alasan lagi nih buat harus baca gitu ya, Tribuners. Oke, nah untuk Anda sendiri, menurut Anda nih, seberapa penting memang pendidikan hingga perguruan tinggi? Karena kan soalnya di Indonesia ini kan banyak yang ya udah SMK aja biar nanti langsung kerja gitu. Nah, gimana sih terus mungkin pencerahan juga nih buat Tribuners biar punya motivasi gitu untuk mengejar pendidikan tinggi? Iya, yang sering jadi misleading di kita adalah dianggap bahwa pendidikan itu menjadi jalan untuk kita mencari kehidupan yang lebih baik. Salah nggak? Enggak. Tetapi itu bukan satu-satunya. Kita tuh harus punya yang namanya integrity, strong character, harus punya self-determinations. Kita harus punya self-motivated yang tinggi. Ya kan, itu yang akan membentuk karakter kita yang sebenarnya yang diajarkan di dalam pendidikan itu. Esensi dari pendidikan itu kan sebenarnya esensinya adalah ingin membentuk karakter. Menjadi seseorang yang mature, lebih dewasa, dan wise menghadapi sesuatu. Jadi mungkin untuk para Tribuners, kalau saya boleh memberikan tips, tidak hanya mengejar sekolahnya, tetapi belajarlah untuk kita memiliki karakter yang baik. Memiliki profesionalisme yang oke. Karena banyak orang yang pintar belum tentu sukses di dalam pekerjaan. Ya kan, tetapi saya yakin pemirsa Tribuners dan teman-teman semua yang mungkin mendengarkan pada hari ini bukan hanya mengejar misalnya IPK yang tinggi gitu. Tapi pendidikan itu kalau dibilang penting karena dia akan membuat karakter kita akan semakin baik, semakin kuat. Dan saya yakin di Indonesia pun juga sama. Pendidikan itu menjadi hal yang penting, pendidikan moral, pendidikan karakter, untuk membentuk seseorang itu menjadi yang memiliki mental yang hebat. Selain dia akademiknya bagus, tetapi dia punya skills yang lain yang di luar daripada akademik yang juga hebat. Nah itu yang menjadi penting.
Jadi kesuksesan seseorang kalau pandangan saya adalah selain memiliki akademik yang baik, tapi punya strong karakter yang oke, tetapi juga dibangun dengan fondasi integriti yang hebat. Dan itu Gitu. ditemukan di pendidikan formal ya Prof ya? Ya, pendidikan formal, juga pendidikan informal yang bisa menunjang dia menjadi complete package. Yang susah itu kan orang bukan hanya menjadi spesialis, tapi menjadi paket lengkap. Dia pinter di dalam akademiknya, tetapi juga pinter di dalam kehidupan lah. Bisa memanage dan sebagainya, leadership yang oke, bisa memimpin, risk taker, kayak gitu-gitu lah. Oke, jadi balance IQ, IQ Iya, sama SQ-nya IQ, ya? IQ sama SQ-nya, betul. Oke, nah untuk di Indonesia sendiri nih, menurut Profesor nih, model pendidikan seperti apa sih yang ideal untuk diterapkan di zaman sekarang ini nih? Karena kan serba digital, tantangan semakin luas, kayak gak ada borderline Iya. gitu loh untuk dunia global ini. Kalau untuk model pendidikannya, kalau menurut saya, kita nggak bisa wave perkembangan zaman. Jadi model pendidikan hybrid itu yang sekarang ini memang cukup pas lah. Jadi hybrid itu bisa yang dilakukan secara on-site, tapi juga ada yang bisa dilakukan secara digital atau Iya. online. Jadi sekarang udah borderless tuh, kita mau belajar dari mana aja. Saya pun juga banyak ngasih training gitu ya. Orang ada di Papua, bahkan kemarin saya di Vietnam, ya ngasih ke Vietnam. Nanti saya ke Zurich, ngasih rapat atau apapun bisa dari luar. Iya. Artinya sudah borderless. Nah, yang paling bagus adalah dengan hybrid untuk model pendidikannya. Nah, yang kedua adalah kalau bisa dikaitkan dengan industri. Ya kan, jadi ketika dia lulus itu nggak sulit untuk adjust ke industri, karena industri ini kan membutuhkan orang yang sebenarnya siap kerja. Karena kalau dilatih lagi kan butuh waktu gitu, tapi setidaknya dia punya basic. Makanya pendidikan yang sekarang menurut saya bisa belajar dari para orang-orang yang ada di industri. Marketplace butuh apa sih? Yeah. Oke, marketplace butuh arsitek yang seperti ini, butuh orang sipil yang seperti ini, butuh akuntan yang seperti ini, butuh orang legal yang seperti ini. Nah, itu semua akan dikaitkan dan disesuaikanlah kurikulum dengan perkembangan zaman yang ada. This is pandemic COVID, exit pandemic COVID, sudah post pandemic COVID, segala sesuatu berubah. Orang bisa mengakses informasi apapun. Dia bisa dapat data kita sebelum kita ketemu dia. Dia bisa research apapun. Jadi model pendidikan yang ada ini sekarang menurut saya harus bisa menyesuaikan perkembangan yang terkini gitu bagi. Oke, untuk sekarang sendiri nih menurut Profesor, apakah kita sudah on the track seperti yang disampaikan oleh Profesor atau ada yang harus diperbaiki? Oke, jadi kan sekarang itu kan Mas Menteri kan kita baru Hari Pendidikan Nasional nih. Saya juga beberapa kali ngasih sambutan di beberapa acara. Memang ini kan yang sekarang sedang dipush adalah merdeka belajarnya. Artinya kita merdeka dari belenggu sesuatu hal yang justru menghambat kita sendiri. Ya kan, makanya untuk ke depan apa yang dilakukan oleh pemerintah saya yakin sudah mengarah lah. Artinya ingin dikaitkan dengan industri. Makanya ada magang, ada program internship dengan industri, dengan pelaku kerja dan sebagainya. Nah, akan tetapi yang perlu selalu dibereskan menurut saya adalah perkecil yang sifatnya administratif. Jadi administratif di pendidikan itu makin lama makin dikecilkan. Ya kan, jadi seorang guru itu tidak diributkan untuk hal-hal yang sifatnya terlalu banyak administratif. Seorang dosen juga seperti itu, seorang mahasiswa juga seperti itu. Jadi fokus apa yang menjadi kompetensi dan keilmuannya. Bukan berarti administrasi tidak penting, bukan, tetapi dikurangi sehingga akan memudahkan seseorang itu kita lahirkan menjadi seseorang yang hebat, yang memiliki kompetensi sesuai disiplin ilmu masing-masing. Oke, karena berdasarkan penelitian juga kalau nggak salah atau survei gitu ya, emang Indonesia ini emang negara yang administrasinya tuh terlibat keberapa gitu ya kalau nggak salah ya. Birokrasinya ya. Seperti birokrasinya. Itu ya. Jangan sampai birokrasi itu membelenggu kita, tetapi justru membantu kita kan dalam pekerjaan kita. Betul. Gitu. Oke, setuju soal itu. Nah, Anda ini menyampaikan nih bahwa ingin berkontribusi dalam pendidikan Indonesia untuk meningkatkan perekonomian negara melalui UMKM. Bisa dijelaskan, Prof, kontribusi seperti apa yang sudah Anda lakukan terkait hal ini? Iya, jadi kan small medium enterprise atau UMKM itu kan menjadi sesuatu hal yang penting. Itu menjadi basic apa yang harus didukung oleh pemerintah. Jadi kan kalau saya ngelihat di beberapa daerah tanpa saya sebutkan lah, jadi UMKM itu menjadi basis. Di Indonesia UMKM kita tuh juga bagus-bagus loh. Misalnya kita terkenal dengan apa di daerah, ada ladanya, atau terkenal dengan industri manufakturnya, atau karya-karya lainnya. Itu yang bisa kita boost up, ya kan? Dan itu yang kita bisa dorong ke banyak negara. Yang menjadi masalah itu kan adalah kita ini perlu dorongan untuk daya kompetitifnya semakin hebat di negara. Kenapa?
Karena kita bersaing eranya nih era globalisasi, era perdagangan bebas, di mana semua orang itu bebas bertarung di arena yang namanya trade ini, perdagangan ini. Jadi Indonesia harus punya sesuatu yang lebih, harus punya uniqueness. Kalau di perusahaan harus punya UVP lah, uniqueness value propositions, sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan yang lain, sehingga kita bisa punya strong competitiveness dengan negara lain. Itu yang saya selalu gariskan. Nah, UMKM ini menjadi sektor yang oke. Saya bersyukur karena pemerintah sudah mengeluarkan ada beberapa aturan-aturan yang mendukung. Jadi paketnya Omnibus Law itu ada Undang-Undang Cipta Kerja, lalu ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan peraturan-peraturan menteri yang lainnya ingin memudahkan ini semua. Akan tetapi, kalau ini bisa terus didorong, sehingga bisa diimplemented bukan hanya di level pusat, tapi ke daerah, terus sampai ke bawah, ya kan, itu pasti akan bisa mendatangkan devisa banyak negara. Karena kita butuh biar gimana dukungan kerjasama atau kolaborasi mitra dengan negara lain. Kita nggak bisa sendiri, ya kan? Kita nggak bisa sendiri. Contoh, sekarang Indonesia lagi aksesi ke OECD, Organization for Economic Cooperation Development. Kalau kita lihat kemarin, Menlu, Menteri Keuangan, ini kan sedang memperjuangkan nih bersama Menko. Kalau nggak salah dia lagi di luar negeri untuk memperjuangkan aksesi Indonesia di OECD. Di banyak TV saya sering sampaikan bahwa kunci untuk kita bisa masuk menjadi member dari OECD ini butuh waktu. Dan ini akan bisa meningkatkan Indonesia yang tadinya terjebak dalam small income country menjadi negara yang lebih maju lah dibandingkan negara yang sebelumnya. Nah, ini menjadi tahapan bagaimana kita bisa mendorong UMKM kita, private sector kita untuk bisa lebih hebat. Saya baru dengan Dubes Indonesia untuk Vietnam, saya baru dari sana, dan kita banyak bicara di sana mengenai electric vehicles, kendaraan listrik, lalu mengenai hal-hal yang bisa kita dukung untuk dukungan terhadap Indonesia khususnya di level global, begitu. Oke, nah sebenarnya kenapa sih harus UMKM? Mungkin bisa dijelaskan, Prof? Karena UMKM itu kan yang tadi, karena dia kan usaha menengah kecil mikro ya, artinya ini sesuatu yang bisa kita rintis, dan di Indonesia tuh banyak gitu UMKM yang hebat. Akan tetapi butuh dukungan dari pemerintah. Memang banyak aturan-aturan untuk mendukung UMKM ini. Misalnya dengan adanya insentif pajak dan sebagainya. Nah, hanya kelihatannya benar-benar perlu didukung sampai dia menjadi startup, sampai dia sudah menjadi perusahaan-perusahaan yang bisa bersaing di skalanya regional bahkan global. Jadi ibaratnya ada kemitraan lah antara perusahaan yang sifatnya sudah besar, udah go public, ya kan, punya kemitraan dengan perusahaan yang sifatnya small medium enterprise kecil sehingga dia bisa berkembang untuk kedepannya. Itu UMKM ini menjadi dasar karena Indonesia itu kan banyak terkenal di UMKM-nya, tapi belum mengglobal itu. Itu alasannya. Nah, tapi kan sekarang banyak yang bermain di e-commerce juga nih. Apakah itu termasuk concern Anda, Prof? Iya, e-commerce ini kita nggak bisa hindari karena e-commerce ini sudah menjadi gandrungannya anak-anak muda zaman sekarang. Nah, banyak nih sekarang peraturan Menteri Perdagangan, banyak peraturan-peraturan yang ada. Nah, itu mau nggak mau memang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini, gitu kan? Kemarin kan kita tahu ada masalah thrifting, penjualan baju bekas misalnya, yang sempat sedikit polemik. Lalu ada kemarin mengenai barang-barang yang dari luar negeri masuk ke Indonesia, permennya sudah dirubah, peraturan-peraturan dirubah. Artinya memang banyak perkembangan zaman sekarang ini yang harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Hukum yang baik itu kan hukum yang bisa mengikuti perkembangan sebenarnya. Kita nggak bisa strictly kaku nih. Sementara negara lain sudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kalau memang arahnya ke e-commerce, ya tentu aturan kita harus ada. Mengenai data protection, perlindungan data pribadi, itu kan menjadi penting. Ancaman untuk e-commerce sekarang. Aturan mengenai e-commerce-nya sendiri, saya yakin kita perlu lengkapi lah. Karena banyak transaksi-transaksi penjualan yang lintas daerah, lintas negara yang memang perlu diatur dengan undang-undang maupun aturan turunannya. Dan itu belum banyak. Sekarang berapa banyak, saya juga praktisi hukum kan, artinya berapa banyak case di pengadilan, atau yang saya diminta jadi ahli di court, di banyak tempat, ya kan, mengenai case-case di mana misalnya seorang konsumen yang dirugikan akibat e-commerce. Tetapi e-commerce juga bagus, ya kan, menguntungkan untuk kedua belah pihak. Dan kita bisa melakukan transaksi yang sifatnya borderless. Jadi ini nggak bisa sesuatu yang kita hindari, hanya bisa kita lakukan dukungan dokumentasi berupa regulasi yang baik. Itu aja.
Oke, jadi hukum itu harus selalu menyesuaikan dengan Menyesuaikan, perkembangan zaman yes, begitu ya. adapt perkembangan. Betul, beradaptasi. Nah, kita bakal ngobrol lebih serius lagi nih soal Anda yang pernah mengungkapkan bahwa ada ribuan perjanjian dagang internasional yang merugikan Indonesia. Bisa Anda jelaskan kerugiannya ini seperti apa dan klausul apa nih yang dapat merugikan Indonesia ini? Iya, artinya ada potensi lah. Artinya banyak perjanjian-perjanjian yang ditandatangan oleh Indonesia yang perlu kita lakukan review. Ya kan, review itu artinya kan kita banyak melakukan perjanjian yang sifatnya bilateral, state to states dengan negara-negara. Ada yang sifatnya regional. Kenapa? Karena kita gabung dalam lingkup ASEAN. Jadi kita pasti banyak kerjasama yang regional. Ada yang sifatnya universal atau multilateral dengan WTO, dengan UN, dan dengan banyak negara-negara lainnya. Nah, ini yang perlu kita review seberapa jauh ini punya benefit untuk Indonesia. Jadi, misalnya kita kerjasama dengan China, ini kita udah fasenya udah mungkin udah high track sekarang. Artinya sudah banyak produknya China masuk ke Indonesia. Betul. Kita bisa lihat lah, gitu kan Mbak Gigi. Nah, sekarang berapa banyak produk kita bisa bersaing di China? Atau berapa banyak produk kita bisa bersaing di Australia? Berapa banyak bank asing yang ada di kita? Berapa banyak bank Indonesia yang ada di luar negeri? Berapa banyak produk garment, barang dan jasa asing bisa ke kita, dan berapa banyak produk kita atau barang dan jasa kita bisa bermain di luar negeri. Kita bisa lihat tuh. Ibaratnya selalu saya bilang yang namanya lomba lari. Misalnya, oke lah Indonesia dengan beberapa negara ini mungkin kita bisa equal to equal. Tapi misalnya dengan negara lain yang di bawah, harus kompetisi dengan Amerika Serikat, dengan China, dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan negara-negara Eropa lainnya. Sementara negara lain itu posisinya di bawah. Mereka harus mengikat dalam satu perjanjian. Ini posisinya unequal. Iya, betul. Makanya saya bilang yang dikejar itu sebenarnya bukan free trade, tapi yang dikejar itu adalah fair trade. Perdagangan yang berkeadilan, yang memberikan juga dimensi dukungan kepada negara-negara yang mungkin tidak diuntungkan. Jadi kayak ada negara-negara nih yang oke lah dia nggak bisa bersaing dengan negara maju lainnya. Dia harus diberikan insentif atau dukungan. Sehingga misalnya diberikan perpanjangan waktu atau diberikan kemudahan. Sehingga ibaratnya kalau lari itu ada anak kecil sama sprinter ya beda lah. Boxing antara anak kecil dengan orang yang expert kan berbeda. Itu udah starting point-nya udah beda tuh. Nah itu yang saya lihat posisi Indonesia sejak dulu saya sampaikan ini kita harus hati-hati. Kemarin kalau nggak salah dari Menteri BUMN itu ada berita yang cukup headline. Kalau nggak salah mengenai hati-hati mengenai hambatan tarif dan non-tarif itu ada, baru kemarin saya baca beritanya, kemarin malam. Hati-hati, kenapa? Karena banyak negara-negara akan mengenakan hambatan-hambatan tarif dan non-tarif. Artinya produk di kita itu masuk ke negara lain, kenakan aja tarif yang besar. Sehingga produk kita lebih mahal dibandingkan dengan produk di sana, nggak bisa bersaing. Iya, betul. Jadi ada perang tarif. Itu baru semalam itu. Ya kan? Waktu Indonesia, itu di statement dari itu statement itu udah sering saya sampaikan juga di banyak media, itu bisa di search di Google. Hati-hati dengan perang tarif, dan itu terjadi, dan itu akan eskalasinya akan semakin tinggi kalau Indonesia tidak berbenah menyiapkan diri infrastruktur, perangkat, culture untuk kita bisa bersiap gitu untuk kedepannya fight dengan negara-negara lain. Berarti jadi bukan hanya sepak bolanya yang dan kita bersyukur sepak bola kita sekarang. Tapi pengennya di semua yang lain, sektor semua sektor kita juga harus gitu. ada kesetaraan di perdagangan internasional ini. Betul. Nah, Anda juga menyebutkan bahwa ada 4 instrumen perjanjian perdagangan internasional nih. Ada Indonesia ini paling banyak memanfaatkan 2 instrumen, yaitu Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA dan Free Trade Agreement atau FTA. Menurut Anda, apa plus minusnya instrumen tersebut untuk perdagangan Indonesia, untuk khususnya ini UMKM? Iya, jadi kalau untuk benefitnya, ya kan ada plus minusnya lah. Kalau benefitnya, tentu ini Indonesia bisa lesson learn dengan negara lain. Karena dengan perjanjian kita dengan negara lain, Indonesia akan, kalau diambil positifnya, akan bisa belajar dari negara lain. Karena ada sumber daya orang lain, baik produk maupun jasa maupun orangnya akan bisa transfer knowledge ke kita. Transfer bukan hanya transfer knowledge, benefit lain transfer teknologi. Karena kita bermitra sama mereka kan. Nah, dan bukan hanya itu aja, kita banyak kerjasama lainnya. Tetapi minusnya adalah yang tadi saya bilang, kalau kita nggak bisa bersaing dengan negara lain, bentuk penjajahan model baru itu bukan perang hanya senjata dengan senjata, tapi bentuk perangnya adalah dengan, ya artinya produk kita mati sama produknya mereka, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Misalnya produk elektronik kita,
bisa nggak unggul melawan produk-produk dari Jepang, dari China, dari Taiwan. Itu menjadi question mark kan. Produk misalnya sayur di kita, bisa nggak kita compete buah-buahan kita dengan Thailand, jeruk mandarin kita lawan jeruk Pontianak, kira-kira bisa nggak anggurnya Australia dengan anggurnya Indonesia, itu bisa head to head tuh. Jadi kalau yang kita mau teliti satu-satu tuh, kita bisa lihat sektor. Ada sektor apa? Mainan, manufaktur, industri, garment, nah tekstil, nah itu bisa nggak bersaing. Nah, positif negatifnya tentu ada, tetapi kalau Indonesia bisa mengambil benefitnya dan melakukan optimalisasi maupun perjanjian SEPA maupun FTA akan bisa punya benefit untuk Indonesia. Saya yakin itu. Berarti selain meningkatkan kualitas juga harus ada regulasi yang dibenahi begitu ya? Betul, pembenahan regulasi, cultural, dan juga spiritnya untuk ke depan. Gitu. Tapi sayangnya kan faktanya nih kan suka ada produk-produk bermerek terkenal milik luar gitu, lisensi luar, tapi ternyata diproduksinya di Indonesia. Anda melihatnya seperti apa? Apakah itu lebih banyak poin plusnya untuk Indonesia atau bagaimana? Iya, artinya kalau produk asing dilakukan misalnya diproduksi di kita juga, kita nggak boleh melanggar hak kekayaan intellectual property-nya lah, karena banyak kasus-kasus yang kita berhadapan dengan merek asing, ya kan. Tetapi kalau misalnya ada produk asing, kita juga membuat produk di dalam negeri untuk bersaing, ya itu sah-sah aja. Tapi memang di luar negeri itu kan mereka mass production, seperti di China misalnya atau di Amerika, teknologinya begitu tinggi sehingga dia membuat itu bisa membuat sekali tekstil mungkin bisa ribuan bahkan jutaan. Di kita mungkin butuh teknologi yang lebih mumpuni sehingga dalam memproduksi lebih oke lagi, ya kan. Persaingan misalnya sekarang berapa banyak dokter-dokter, bisa saja dokter asing yang masuk ke Indonesia, ya kan, banyak ahli-ahli juga yang masuk ke Indonesia, banyak rumah sakit asing mungkin bermitra di Indonesia. Positifnya nggak ada karena kita bisa belajar banyak dari mereka. Tapi negatifnya kalau resources kita nggak siap, ya kita akan ketinggalan. Gitu. Challenge-nya di situ sih akan banyak. Karena kita sudah terikat dengan banyak perjanjian itu. Which is perjanjian itu ditandatangan mungkin impact-nya bukan saat ini, tapi 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ke depan. Dan kita udah banyak perjanjian yang udah 10 tahun lalu, 20 tahun lalu mungkin ditandatangan. Dan impact-nya akan bisa saat ini. Oke. Terakhir Prof, ini sebenarnya apa sih yang seharusnya dilakukan Indonesia agar tidak mengalami kerugian nih di setiap melakukan perjanjian dagang dengan negara lain? Iya. Pertama lah, Indonesia harus memanfaatkan voluntary export restraint. Ya kan, artinya Indonesia harus bisa melihat negara-negara mana yang sudah melakukan subsidi di negara asalnya. Ya kan, kalau itu sampai membahayakan di Indonesia, ya kita kan punya anti-dumping law, anti-subsidi. Kita bahkan bisa melakukan yang namanya safeguard, menyetop produk atau barang jasa di luar untuk bisa produk di kita hidup dulu, baru produk lain masuk. Jadi nggak dibiarkan di dalam satu ring itu anak kecil diaduin. Itu ibaratnya dengan mudahnya lah. Jadi harus ada safeguard dan sebagainya. Yang kedua adalah Indonesia harus bisa mendukung apa yang menjadi keunggulannya. Produk keunggulan di kita jangan selalu sama dengan produknya Thailand atau dengan Malaysia. Kita kuatnya di crude palm oil nih, kelapa sawit. Ya kan, yaitu yang menjadi unggulan di kita. Kita harus fight. Kenapa? Karena kelapa sawit kita ini sekarang dengan undang-undang EUDR, European Union, itu terhambat masuk ke sana. Karena dianggap itu dengan aturan EUDR itu ya dianggap sebagian pihak itu merupakan hambatan tarif atau non tarif. Nah, kita lagi fight nih supaya EUDR law itu bisa ditinjau kembali sehingga produk crude palm oil kelapa sawit kita bisa bersaing di negara lain. Ya kan gitu. Karena di negara sana mungkin punya alasan. Yaitu jangan sampai hasil kelapa sawit itu dari penggundulan hutan. Nah, kita harus fight jangan sampai begitu. Ya kan? Nah, kedua banyak nih. Misalnya dengan larangan ekspor biji nikel. Ya kan? Kemarin pemerintah bilang kita kalah kan di WTO, kalah kita. Sekarang kita lagi tahap untuk lanjutan di WTO supaya kita bisa fight. Karena kita melarang ekspor biji nikel ke negara lain atau ke tempat lain. Kenapa? Karena kita ingin adanya hilirisasi, ingin tidak dijual itu dalam produk yang mentah atau setengah jadi, tapi benar-benar produk yang bisa menguntungkan Indonesia. Maksudnya pemerintah benar, tapi harus banyak ahli-ahli hukum perdagangan internasional yang bisa melihat, ya kan, larangan itu melanggar nggak dengan WTO rules misalnya. Nah, jadi Indonesia tuh harus mengkaji itu semua dan mengkaji semua banyak perjanjian yang ada untuk bisa mereview mana yang bisa dioptimize untuk bisa Indonesia fight dengan negara lain.
Nah, kalau Indonesia bisa dioptimize, saya yakin akan unggul. Dan yang ketiga adalah Indonesia harus punya pelobi-pelobi internasional. Pelobi kan nggak harus kata yang negatif. Yeah. Pelobi itu bisa kita melobi, ya kan, duta-duta kita di luar harus bisa mengkampanye kehebatannya Indonesia di negara lain. Karena saya yakin Indonesia tuh nggak kalah dengan negara lain. Cuman memang harus ini ya, punya sesuatu yang kita determinasi yang kuat dan bangga menjadi orang Indonesia. Begitu. Oke, berarti di sini ketemu nih poinnya nih antara pendidikan sama apa yang lagi di fight sekarang gitu sama Indonesia, yaitu kita ini butuh banget sumber daya manusia ini yang mengerti gitu ya. Karena kan kita tadi seperti yang Profesor sampaikan, banyak sekali ingin melakukan perubahan, tapi ternyata ada banyak banget yang harus dikaji, sedangkan kan sumber daya manusia pun menurut Profesor sendiri kan juga masih kurang ya untuk pendidikan masih. Betul. Ya kan? Oke. Jadi penting sekali untuk Tribuners nih di sini untuk memiliki keinginan untuk menempuh pendidikan yang tinggi dan memberikan manfaat bagi banyak orang, khususnya bagi negara kita sendiri, tanah air Indonesia. Semoga perbincangan kita bersama dengan Profesor Ari ini memberikan inspirasi dan juga motivasi buat Tribuners di rumah, dan juga ini menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia untuk terus berbenah menjadi lebih baik menuju, apalagi kita mempunyai waktu sekitar 20 Indonesia tahunan lagi ya, 2045. 20 betul, apalagi SDGs juga sebentar lagi lebih. Ya. Oke. Semoga kita bisa meraih itu semua dan bisa terus berkembang, ya akhirnya menjadi negara maju. Itu cita-cita kita semua ya, Prof ya. Amin. Oke. Doa kita. Terima kasih Prof sudah sharing Mbak Gigi bersama dan kami. Tribuners. Oke, dan Tribuners itu dia percakapan kita bersama dengan Profesor Ari. Sampai jumpa di perbincangan kita selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.